Yang paling parah padi yang digaruk sama beko. Semoga Bapak bisa menyelesaikan sampai tuntas, seadil-adilnya. Ya. Makanya sama nggak untung ada Antam di sini, nggak diuntungkan, dirugikan. Mau masuk kerja anak susah. Sebenarnya kami tidak punya persoalan dengan Pemda, kami punya persoalan dengan Antam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Kamis 14 Juli 2022, CNN berada di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, yang dikenal orang sebagai tambang emas Pongkor PT Antam Persero Tbk. Saat ini Meli bersama 36 kepala keluarga warga Desa Bantar Karet yang tanahnya telah dirampas paksa untuk pembangunan jalan tambang emas PT Antam Persero Tbk. Pada 30 tahun silam, sekira tahun 90-an, ternyata sampai saat ini semangat untuk menuntut keadilan tidak pernah padam. Gambaran tentang peristiwa perampasan tanah 36 warga sampai saat ini masih terngiang-ngiang dalam lubuk hati sanubari. Seperti apa kronologi selengkapnya? Saksikan hanya di CNN, Membangun Negeri dengan Cinta. Nah itu ceritanya gimana kok itu bisa belum dibayar kemudian bisa dikerjakan gitu. Panjangnya sebetulnya yang terkena bukan hanya yang punya kita. Ya kalau menurut Bang Eri kemarin diukur kurang lebih 3 kilo ya, 3,3 ya panjangnya ya. Padahal dari jalan dari Solo sampai ke Antam kan lebih dari 3 kilo kan. Nah sehingga kemudian berlarut perjalanannya seperti apa supaya ada gambaran yang jelas juga buat kita. Mungkin bahwa apa sudah bosan ceritakan itu, tapi buat kita kalau sesuatu yang saya tidak alami sendiri, kan saya memang juga harus banyak bertanya kan begitu. Khawatir nanti langkah saya salah. Walaupun kemarin saya konfirmasi ke Pak Kadus dan Pak Haji, surat yang saya bikin kan begitulah perjalanannya. Mau coba, karena kok bisa dikerjakan oleh Antam, nah kemudian nggak dibayar. Alat berat udah kumpul di Desa Kalongliud. Dulu Kalongliud, sekarang kan Pangkajaya ya. Sehingga masyarakat resah, dipertahankan sama masyarakat, termasuk saya yang punya tanah, mewakili bapak saya, bahkan barengan sama bapak saya waktu itu. Pokoknya nggak boleh kecuali dibayar, termasuk tanaman padi itu nggak tercantum padi, gitu. Kami lupa. Padi itu yang paling parah padi yang digaruk sama beko. Ibu sama sampai nangis lihat tanah padinya digaruk sampai nangis di rumah. Makanya saya terjun kalau saya kampung kan di Cidepok waktu itu saya jadi ketua RW. Ya. Terus beko maksa masyarakat bertahan sehingga masyarakat yang punya tanah dipanggil ke kantor desa Jatake, masih di rumah bukan kantor, rumah. Terus saya hadir semua masyarakat yang ada di situ, orang Antam, kepala desa, camat, Koramil dari AMD masuk desa. Oh iya, waktu yang mau kerjakan dia kan. PU juga ada, Pak Asep Ambali. Itu kami tetap pengen dibayar karena apa itu yang diberikan sama masyarakat untuk tanaman. Akhirnya kepala desa yang jawab pertama, siap kami membayar ganti rugi. Cuman yang pertama tanaman dulu. Esok harinya dia membentuk panitia desa. Termasuk kepala desa sama RT, RW, staf desa, sekdes. Namanya itu per satu-satu saya tahu. Besok hari dihitung, bahkan ngitungnya nggak beres Pak. Jadi ngitung rumpun tanaman yang kecil-kecil gini aja. Jadi nggak dihitung satu persatu, dikira-kira sama dia, dikira-kira. Cuman yang tengah punya saya, 13 pohon besar, ya. Yang kecil 140, yang kecil tuh, yang perjanjian mau dibayar 5.000 perak per pohon. Yang pohon besar 40.000, kesanggupan orang-orang terkait. Saya kami sadar, ternyata dari seminggu, 2 minggu sampai sebulan 2 bulan, itu mah dianggap kusama penipuan Pak. Dia itu tanah mau dibayar, ternyata enggak. Tapi bagaimana dia lancarnya kegiatan dia. Ditagih sama kami masyarakat, tempo baik, tempo belum keluar katanya anggarannya sama kepala desa itu. Bahkan Korami pada datangi Ibu Munah tuh. Sabar apa Ibu katanya. Sabar. Korami dari
Pemunah. Ya, Ibu Munah ya. Ada. Ya. Sabar aja. Ya. Masyarakat yang punya tanah sapera pun belum pernah ada yang menerima, Pak. Oh. Tambang mah ya, orang tambang. Saya kan sering bentrok sama orang tambang nih. Sebetulnya mah orang tambang sebetulnya numpang lewat ke tanah saya. Semua jauh dari Rekis sampai ke bawah. Numpang lewat. Saya mau lewat ke tanah saya seminggu sekali enggak. Tapi orang tambang tiap hari kerja ke Antam, liwat tanah saya, tanah masyarakat saya. Makanya sama enggak untung ada Antam di sini, enggak diuntungkan, dirugikan. Mau masuk kerja anak susah. Tidak tahu sama tuh di mana, yang penting belum dibayar ke masyarakat. Bahkan ada beberapa tokoh masyarakat udah meninggal sekarang ya. Waktu ada kumpul-kumpul di rumah bapak saya, tolong Pak RSR ini yang uruskan ini tanah kita mau dibayar sama pemerintah, sampai sekarang tidak dibayar. Urusan kamu mah tahu usuk belukna. Iya. Makanya saya siap. Ya. Maka sama saudara-saudara sama sampai mati di tengah jalan membela hak-hak kita, hak bapak-bapak saya, kakek-kakek saya. Amin. Ngambil ibu Munah, kado tanah, kesian ku pepelakan lah gitunya. Pepelakan, jadi di doserna gitu, yang jenek dibayar tapi ke ayeuna ge henteu. Cuman ini yang mau dihibah. Yang jenak saanu gitu lah ibu mahnya nyarios tetapina, tapi ka kiwari ge kitu hungkul janji. Bang ya tapi ka Jakarta ka mana-mana boro-boro geuningan ataweuna. Pengen itu, can tapi ka ayeuna ge can 1000 can narima we pokona. Ya, nama saya Ibu Iin ya. Meneruskan ahli waris almarhum Bapak Ardi ya. Ardi. Ya, itu area tanahnya di Cimapar ya. Siapa dan yang Pak Hajinya? Di situ. Itu kan tanah kemarin sawah ya Pak Haji ya? Sawah. Iya. Atau masih dibayar sama yang ini ya, sampai sekarang juga pajaknya masih dibayaran, kemarin tiap tahun juga nempel ke situ ya. Kondisi tanahnya waktu itu seperti apa, Bapak? Mau siap panen gitu. 15 harian lah panen itu. Tinggal tunggu 15 hari sampai nggak bisa. Terus itu kan tadinya jalan itu sekitar 15 meteran, ternyata yang digaruk itu kurang lebih 30 lah yang digaruk semua. Garuk semua. Terus bukan itu aja, pete, nangka, jengkol itu ada, terus kirai, tumbuh-tumbuhan yang lain banyak. Itu udah minta ganti rugi, nggak bisa katanya, kata kepala desa nanti aja nyusul ini mah katanya bayarannya. Waktu harita kondisinya pas kumaha? Ada di bongkar we teh di eta. Aya parean kene desa suatu karak bekak mah. Padi. Padi. Karak rapat. Belum sempat panen. Belum sempat mau panen. Belum mau panen. Sawah. Hanya sawah aja punya kakek ya. Langsung digerus ya. Digerus, saya langsung digerus sama beko. Langsung digerus sama beko. Iya. Berapa? Harus mau dibayar. Mau dibayar berapa? Yang dibayar. Mau dibayar. Minta dibayar segera gitu ya. Segera. Kondisi tanahnya seperti apa waktu itu? Kondisi tanah yang di sini sabalbam berempat kuburan. Oh, kuburan. Kuburan sebelah, tanah milik sebelah tapi disebukukan. Kuburan itu nenek moyang. Kuburan nenek moyang. Nenek moyang. Kuburan pun digerus. Digerus. Tas saya nangisnya begitu. Pohon kirai ada, ubi ada, pisang ada. Yang ngeri ke kuburan. Tapi dipindah enggak, Bapak? Enggak dipindah. Itu kan kuburan enggak kuburan lama, kuburan nenek moyang Kasepuhan. Sekarang tanah 990 cuman ada sedikit lagi. Kondisi tanahnya waktu itu seperti apa yang digerus? Kebun, tanaman pohon-pohonan. Apa? Darat berarti daratan, ya, daratan. Lokasinya di sebelah dekat Cikaradak tuh, Cikaradak lokasinya. Jenis tanamannya apa? Tanamannya ada pohon kirai, bambu, ada duren, ada pete, ada kayu ini. Itu sudah berbuah belum kebetulan waktu itu? Waktu itu emang
Belum berbuah. Belum ya. Belum berbuah. Sebagian sih udah ada yang udah berbuah, tapi yang udah berbuah sih masih ada sekarang juga di bawah jalan tuh. Jadi dibekok semua ya. Dibekok semua waktu kena ini pelebaran jalan. Semua juga tadi kami masih belum nerima penggantian pelebaran jalan, belum nerima. Memang pengukuran ada di data tanah kamu sekian lebarnya yang kena pelebaran. Nanti katanya kalau ada panggilan di kecamatan harus ada, tapi ternyata nggak ada panggilan, hanya nunggu sampai sekarang. Iya, sampai sekarang belum ada kabar berita. Sampai orangnya udah pada meninggal. Udah pada meninggal orangnya, dia menanya ke siapa sekarang. Gitu aja, ya. Ya, ini mohon diselesaikan ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rombongan bapak-bapak yang hadir ke sini ya. Telah membantu kami tidak mampu berkata, tidak mampu. Kami hanya mengharapkan semoga bapak bisa menyelesaikan sampai tuntas seadil-adilnya. Insya Allah saya akan meneruskan penyampaian dari Pak Asari tadi. Yang pertama, bahwa rencana pembuatan jalan PT Aneka Tambang Mas Ponggor itu bukan ke sini awalnya. Jadi mau lewat Kecamatan Nanggung, Desa Nanggung, Desa Curugbitung, dan Desa Cisarua. Bukan ke sini awalnya. Udah bulat, udah pasti mau jalan belah sana. Dikarenakan mungkin tidak beres, koordinasinya dengan aparat yang sebelah sana, Desa Curugbitung, Desa Cisarua, dan Desa Nanggung, dialihkan ke wilayah Kalongliud, Bantar Karet. Nah, ini Bantar Karet di sini. Kalongliud, Bantar Karet. Terjadilah ke sini, udah datang alat berat. Sempat kami, apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarin tadi, memang kami menolak pembuatan jalan ke sini untuk PT Aneka Tambang karena tidak ada sama sekali pemberitahuan dan tidak ada ganti rugi, tidak ada pembayaran untuk tanah. Nah, akhirnya kami diundang para pemilik tanah ke kantor desa, termasuk Munoge datang ke desa, para orang tua kita. Jadi di sana ada argumentasi, ada musyawarah, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa Antam memutuskan pohon-pohonan, yang pertama pohon yang pendek macam talas, ganyung, dan yang lainnya itu 5.000 mau dibayar per pohon. Dan pohon pisang, bambu yang tinggi itu mau dibayar 25.000 per pohon. Dan ada lagi pohon yang spesial seperti duren sama pete, itu kan mahal. Itu kan mau dibayar 40 sampai 50.000 per pohon. Itulah yang sudah ditentukan harga waktu musyawarah di desa. Nah, tanah baru dibuat tim waktu itu, dibentuk tim untuk mendata tanah berapa sih punya si A luasnya, berapa sih punya si B luasnya, berapa. Tapi waktu itu pekerjaan pembuatan jalan dilanjutkan. Walaupun kami menolak, banyak yang menolak, tetap dilanjutkan. Karena waktu itu yang buat jalan itu adalah AMD. AMD itu mungkin abri masuk desa lah gitu. Kalau bahasa dulu AMD kan kalau belum dijelasin kami nggak ngerti lah gitu para orang tua kami. Tapi yang jelas yang bangun jalan itu ABRI masuk desa, tentara lah gitu. Memaksa lah. Saya juga ikut nangis juga lah seperti Mang Sodik di Cikaradak tuh. Padinya udah kuning, tinggal beberapa hari lagi panen, digaruk aja pakai beko semuanya. Kalau kita macam-macam tinggi ngomong aja udah trelek senjata. Itu. Jadi banyaklah kepedihan-kepedihan kami sebagai masyarakat Bantar Karet yang memang tanah kami yang diserobot oleh Antam itu dipaksa. Nah, kemudian kami terus sepanjang jalan ini dilakukan, dibuat jalan, kami datang ke kantor desa, datang ke posko Antam juga di dekat kantor desa, tidak jauh gitu. Kami bagaimana menagih? Nah, dijanjian sama kepala desa dan sama ada orang Antam juga di sana, tapi realisasi pembayarannya tidak ada. Tapi salah satu warga ada yang dibayar, Pak. Ada yang dibayar di Lewi Bolang nih, di ujung batas tanah yang sengketa dibayar sejumlah 25 juta. Yang bayar siapa? Lurah, kepala desa. Yang bayar kepada Bapak Sahadi almarhum, anaknya ada di sini.
itu dibayar, Pak. Itu cuma satu-satu yang dibayar, yang lain tidak. Nah, udah di situ dia pulang ke Cikaung sini, itu relokasi. Dari Cikaung ke Lewi Catang tidak dibayar juga, dari Lewi Catang ke sana dibayar semuanya, Pak. Itu pun dibayar setelah demo masyarakat. Pada saat pekerjaan itu dijalankan, masyarakat Nungul dan Tugu itu demo, si Beko dan Loader itu ditahan, Pak. Ditahan, tidak boleh bergerak. Sampai operatornya juga yang namanya Pak Egon ya, sampai kabur di sana. Karena diancam oleh masyarakat. Tahun 92 awal, 92. Itu. Baru setelah itu beberapa hari pekerjaan terhenti, baru masyarakat dikumpulkan, diundang ke BRI Cigudag, baru dibayar. Nah, itu dari Lewi Catang ke Antam. Itu semuanya dibayar, Pak, semuanya. Itu. Jadi hanya kami yang memang tertunda ya. Kami merasa tertunda saja ya. Mungkin walaupun gimana juga kami harus dapat dah penggantian dari Antam. Baik itu Antam maupun Pemda terserah. Karena kami tidak punya persoalan dengan Pemda, kami punya persoalan dengan Antam waktu itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir saya diundang sama Sekda, saya sendiri yang diundang. Kemudian saya juga nggak mau berangkat sendiri karena ini persoalannya 62 orang ya waktu itu ya, 62 keluarga. Jadi saya ngajak 5 orang ke sana, ke kantor Sekda, ruang Sekda, ruang rapat Sekda. Tapi di sana yang saya lihat Muspika Kecamatan Agung kumpul semua, Kepala Desa Bandar Karet kumpul, dan di kabupaten itu instansi-instansi pada kumpul, 10 instansi yang kumpul di sana. Nah, jadi yang undang saya itu tidak ada, Pak Sekdanya. Yang mimpin rapat itu adalah jaksa. Jadi, jaksa itu bukan mempertanyakan persoalan, bukan menanyakan data atau dokumen atau catatan kami, sekaligus mempoin jaksa itu bahwa tanah ini sudah dibayar oleh Antam. Dan ada tanah yang dihibahkan oleh warga desa Bandar Karet. Itu banyaklah, panjanglah ceritanya jaksa itu. Berhenti juga jaksa ngomong, saya instruksi karena udah lama ngomong, memang mempoin. Bahkan dia juga bertanya kepada bagian aset kabupaten, tidak tahu. PU juga bilang tidak tahu, dan instansi yang juga ditanya sama jaksa, semuanya tidak tahu sama sekali, dan tidak punya data sama sekali. Itu. Nah, terus kemudian saya juga udah pegal, saya instruksi. Pak Jaksa, saya bilang, Bapak kan udah panjang nih cerita. Saya 1-2 hal aja yang mau tanya sekarang. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar oleh Antam. Nah, saya mau tanya, siapa yang menerima uangnya dan mana secara administrasinya, tertulisnya, atau kwitansi atau apa saja yang bentuknya bahwa tanah tersebut sudah dibayar. Itu saya minta dijawab. Itu. Nah, jaksa itu nengok kanan kiri, bertanya kepada orang dekat dia itu, dekat jaksa. Ternyata dia itu mungkin, menurut saya itu jaksa bayaran kira-kira. Karena kalau yang sebenarnya dia itu mempertanyakan kan, mana data Bapak yang digugat misalkan. Itu yang benar kan seperti itu. Yang terakhir, yang Bapak katakan Pak Jaksa tadi udah dihibahkan, siapa yang menghibahkan? Yang menghibahkan itu katanya Pak Haji Sama. Saya bilang, oke, Pak Haji Sama itu saudara saya. Tidak jauh rumahnya kepada saya. Dan setahu saya, Pak Haji Sama itu tidak punya tanah yang ini, yang sekitar ini. Kalau misalkan di tempat lain, itu nggak ada urusan dengan ini. Itu. Jadi, akhirnya jaksa itu, pas udah ditutup, nyamperin saya, ngerangkul ke saya, bilang, udah Pak, digugat aja katanya ke Pengadilan Cibinong, Negeri Cibinong, didaftarkan aja katanya. Saya nggak punya duit Pak Jaksa gitu kan, saya mah maunya saya dibayar, saya mah gitu aja. Pulang dari sana kabupaten, saya datang ke Pak Haji Sama, nih, udah memang dekat rumahnya sini Pak. Datang dengan Pak Remadi saya ke sana, datang ke sana memang tanah yang di sini kan nggak ada bersama ya, nggak ada sama sekali. Cuman ada yang dihibahkan di sana gitu.